Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh dunia pada saat kita menjalani Ramadan mengharuskan kita lebih bersungguh-sungguh berpegang kepada ajaran agama, dan ajaran agama kita itu dikodifikasi di dalam rumusan usul fikih. Dan usul fikih ini isinya sama persis dengan teori sosial, teori manajemen risiko yang saya pelajari dari universitas. Intinya adalah mengejar manfaat itu tidak lebih utama daripada menghindarkan risiko. Jadi kalau situasinya penuh dengan risiko, situasinya membahayakan, maka tidak ada ajaran, tidak ada arahan untuk mengambil apalagi mengejar manfaat. Nah, selama sebelum Ramadan atau selama sekian puluh tahun kita selalu mengeluh-elukan pentingnya mengejar manfaat, dan kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lebih mengedepankan aspek risiko, dan bahasa kita adalah kita diberi wabah. Terserah namanya wabah atau apa, tapi kalau itu kita anggap lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya, maka tugas kita sebagai hamba Allah, orang yang beragama dan patuh kepada akidah, patuh kepada syariat, maka syariat utamanya adalah meminimalkan risiko. Nah, dengan begitu lalu ada pihak-pihak yang dipaksa mengalah, orang-orang yang punya penghasilan harian itu kemudian diharapkan mengalah supaya tidak bekerja harian di tempat yang penuh dengan keramaian. Orang-orang yang terbatas kemampuannya untuk mendapatkan penghasilan nafkah itu kemudian harus kita hindarkan dari risiko dengan ikut menyantuninya. Dan dengan begitu lalu kemaslahatan umat itu dilakukan dengan manajemen risiko bersama-sama, yang kita ajak untuk menyelamatkan diri, untuk tidak mengekspos dirinya atas nama mencari nafkah, itu kemudian harus kita bantu. Nah, apa yang menjadi tuntunan di balik itu semua adalah bahwa dalam diri kita itu ada virus, dan virus itu mematikan, dan orang-orang yang mati itu menjadi momok. Di sejumlah daerah ada kejadian orang yang berjuang melawan virus itu justru dijadikan momok, bahkan sampai tidak diizinkan dimakamkan di satu tempat. Ini bukan hanya ketakutan yang berlebihan, tetapi juga pada saat yang sama itu karena tidak paham apa yang harus dilakukan. Tetapi di balik ketakutan itu sebetulnya kan ada virus yang ada di dalam tubuh kita yang menjadikan kita ketakutan. Nah, kalau memang kita bersungguh-sungguh serius di dalam memanage, mengelola risiko, maka kita harus asumsikan dengan asumsi terburuk bahwa dalam diri kita itu ada virus. Dan kalau semua orang berkenan untuk mengasumsikan dirinya itu membawa virus, maka sebetulnya kita itu membawa kekotoran, membawa sesuatu yang mengerikan. Dan oleh karena itu, supaya kita tidak menimbulkan kengerian, mari kita sadari bahwa dalam diri kita itu selalu saja ada hal-hal yang mengerikan orang lain, yang bisa membahayakan orang lain, yang mungkin dianggap menjijikkan orang lain, dan kita tidak sadar. Jadi tidak tampaknya virus dengan kasat mata, meskipun bisa dilihat dengan alat, itu pertanda kepada kita bahwa kita sebetulnya tidak semestinya merasa paling hebat, paling bersih, dan kesediaan kita untuk mawas diri, kesediaan kita untuk menyadari bahwa dalam diri kita itu ada sesuatu yang bisa membahayakan orang lain, dan dengan demikian kita berpotensi untuk dihukum dengan diminta melakukan isolasi diri. Isolasi diri itu sebetulnya kan ajakan kepada kita untuk tahu bahwa kita itu memang sudah terbukti tidak bersih dari virus, dan supaya penanggulangan virus ini cepat efektif, maka cara bersama-sama mengelola risiko adalah dengan mengasumsikan kita ini adalah pembawa virus,
Dan kalau semua orang berani mengaku membawa virus, maka harus menyelamatkan dirinya sendiri dan menyelamatkan orang lain dengan cara mematuhi aturan yang secara ilmiah sudah diketahui. Dan dengan begitu maka Ramadan yang adalah kesempatan yang bagus untuk mengakui ketidaksucian diri menjadi momen yang sangat tepat untuk melakukan refleksi. Jadi saudara-saudara, momen Ramadan kali ini adalah momen untuk berani pasang badan mengaku sebagai orang yang tidak suci. Dan kalau semua orang berani mengaku tidak suci, maka kemudian kita bisa keluar dari cobaan kolektif COVID-19 ini dengan cara ringan. Sanggupkah kita mengakui kelemahan keterbatasan diri sendiri, dan dengan begitu lalu kemudian kita menjadi lebih pantas, lebih tidak punya alasan untuk tidak bertobat. Mudah-mudahan kesungguhan kita untuk membedah diri, mengaku bahwa kita menjadi sumber masalah itu bisa mengantarkan kita untuk menjadi lebih bertakwa, berperilaku baik, menghindarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, dan mengekspos risiko pada orang lain. Mudah-mudahan ikhtiar kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.